ya teman-teman saya dimanapun berada, saudara-saudaraku seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Sebenarnya sekarang ini bukan cuma kasusnya Habib Bahar yang viral, bukan cuma kasusnya Habib Bahar. Ada juga salah satu saudara kita, itu namanya biasa disebut Bang Ferdinand Hutahian. Hutahian ya, Bang Ferdinand Hutahian ini juga sementara dilaporkan oleh warga negara terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Hampir sama ya? Ini hampir sama. Hampir sama. Ini hampir sama dengan kasus Habib Bahar. Sehingga ketika kita bicara tentang accountability of the law, maka Polri juga harus menindaklanjuti laporan daripada warga negara terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahian. Itu wajib. Welcome Eva Post Channel. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di OSAI, Obrol Santai dan Ilmiah di Eva Post Channel. Nah, di sini sudah hadir di hadapan kita semua dan hadapan saya di tengah-tengah kita, yaitu saudara saya, sahabat saya, teman saya, yaitu Ismail Merasabesi SH, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia atau biasa disingkat dengan sebutan LKPHI. Nah, di sini kita mau bahas tentang dengan berita yang saat ini lagi viral ya, yang lagi heboh, yang diperbincangkan, yaitu Habib Bahar bin Smith. Nah, di sini kita lihat di beberapa berita, yaitu penyidik Polda Jawa Barat atau Jabar pada 3 Januari 2022 telah menahan Habib Bahar bin Smith yang kini sudah berstatus tersangka kasus penyebaran kabar bohong dan ujaran kebencian yang berbau sara. Nah, di sini saya mau tanya terkait dengan praktisi hukum. Kebetulan juga dia salah satu Direktur Eksekutif LKPHI sekaligus ini sahabat saya juga, aktivis jalanan juga. Dia salah satu mantan presiden mahasiswa Universitas Jayabaya. Luar biasa ya, jenjang karirnya sangat melejit gitu. Dan dia cukup terkenal juga di kalangan pemuda dan milenial, sudah sering-sering aktif di forum-forum diskusi dan sebagainya. Nah, sini saya mau tanya dia, menurut dia selaku Direktur Eksekutif LKPI tentang Habib bin Smith ini orangnya tuh kayak gimana menurut Pak Direktur? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman OSAI, Obrol Santai dan Ilmiah, Eva Post ya. Baik. Dimanapun kalian berada. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hadir dan berbincang-bincang seputaran hukum di wilayah Polda Jawa Barat terkait dengan kasusnya Habib Bahar bin Smith. Ya. Kalau saya ditanya tentang seorang Habib Bahar bin Smith, seperti apa sih Habib Bahar ini? Iya. Saya secara pribadi belum pernah bertemu langsung dengan Habib Bahar bin Smith. Namun saya mengenal beliau melalui media sosial, YouTube dan lain-lain, di mana Habib Bahar ini adalah seorang ulama, seorang penceramah yang selalu diundang dan untuk memberikan ceramah perihal hal-hal yang baik. Iya, siraman-siraman sejuk lah. Siraman-siraman rohani kepada umat muslim dimanapun berada. Itu sepintas saya kenal sama Habib Bahar ya. Baik, terima kasih. Apalagi kan kita lihat dalam ceramahnya ya, yang dipersoalkan saat ini beberapa waktu lalu yang diduga menyebarkan kabar bohong dan ujaran kebencian ya, yang berbau sara. Nah, menurut Direktur Eksekutif LKPI, apa tanggapan Anda sebagai Direktur Eksekutif LKPI melihat dari sisi hukum atas kasus Habib Bahar bin Smith yang saat ini sedang dijalani?
Kalau saya melihat dari segi hukum terkait kasusnya Habib Bahar bin Smith, saya rasa itu adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena menimbang negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau dalam Undang-Undang, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti siapapun yang diduga melakukan pelanggaran atau dugaan tindak pidana, maka dia harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun proses hukum atau hukuman yang nanti dia berlangsung harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu sudah sangat jelas. Kalau kita melihat proses seorang penceramah yaitu Habib Bahar ini dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya, saya melihat selalu menimbulkan kontroversial ya di kalangan masyarakat. Apalagi kan, mohon maaf, kita lihat kan Habib Bahar ini kan baru keluar dari kurungan, beliau baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan atau lapas. Terus kemudian tiba-tiba muncul lagi, heboh, viral lagi. Di sini saya bukan melihat Habibnya, tapi saya melihat dari sisi hukumnya. Kalau untuk persoalan Habib, ya kita ini cinta sangat. Habib, cinta ulama. Tidak ada satu umat manusia, terkhusus orang Islam, yang tidak cinta kepada ulama. Apalagi Habib. Pasti semua umat Islam cinta kepada Habib, cinta kepada ustadz, cinta kepada ustazah, cinta kepada pemuka agama secara keseluruhan. Namun terlepas daripada itu, karena saya diundang ke sini berbicara tentang dugaan tindak pidana yang melibatkan Habib Bahar bin Smith, ya maka saya akan menanggapi dalam wilayah-wilayah hukum yang sementara berjalan. Contoh di mana Habib Bahar bin Smith ini dalam menyampaikan ceramah itu selalu kontroversial dan juga menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Bukan cuma kali ini, bukan cuma di wilayah Jawa Barat saja. Tapi sudah beberapa ada lagi kali. Kurang lebih ada 5 mungkin. Yang pertama video yang viral yang berbau ujaran kebencian. Kita bicara mungkin ceramahnya tentang Pak Presiden, tentang Pak Kasat dan lain-lain. Namun terlepas daripada semua itu, saya tidak melirik kasusnya yang kemarin, tapi saya lebih condong pada kasus yang sementara dialami sekarang ini di Polda Jawa Barat. Di Polda Jawa Barat. Di mana dalam ceramah di salah satu kabupaten Jawa Barat itu ada indikasi ujaran kebencian yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Mungkin kalau tidak salah itu ada perkataan tentang penembakan 6 laskar FPI. Jadi itu salah satu ceramah yang di ini. Salah satunya itu 6 laskar FPI yang ditembak, itu beliau bilang bahwa mereka diperlakukan selayaknya binatang, mereka dianiaya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Habib ini kurang memiliki bukti yang kuat dan tidak akurat dan tidak pantas disampaikan. Karena sekalipun ada hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh oknum-oknum, maka yang memiliki hak untuk menyampaikan hal itu adalah pihak aparat penegak hukum. Dalam hal Polri dalam hal ini adalah polisi. Apalagi proses penanganan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di KM 50 tahun kemarin sudah diusut tuntas oleh kepolisian kan. Udah selesai ya. Selain daripada itu juga saya kalau tidak salah ya, saya mendengar atau saya melihat di akun YouTube itu Habib Bahar juga menyampaikan bahwa proses kriminalisasi yang dilakukan terhadap sekelompok orang atau pemerintah dalam hal ini itu bagian daripada proses pencemaran atau proses penistaan halal bihalal dan lain-lain. Ini kan tidak ada sangkut pautnya. Memang betul Habib adalah pemuka agama, tetapi dalam proses menjalankan tugas selaku agamawan ini, selaku Habib
atau selaku penceramah ini, kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Baik. Kita tidak boleh menyampaikan hal-hal atau perkataan yang dia bertentangan dan tidak memiliki kekuatan yang kuat atau bukti yang kuat. Baik. Nah, sehingga karena menurut saya selaku praktisi hukum, selaku direktur LKPHI, Peduli Hukum Indonesia, akibat daripada semua itu akhirnya aparat penegak hukum melalui dengan laporan dari salah satu masyarakat atau warga negara, itu aparat penegak hukum melakukan tugasnya selaku penyelidik atau penyidik, di mana tugas ini juga telah tercantum dalam undang-undang KUHP, dalam aturan KUHP yang berlaku di Indonesia. Baik. Jadi apa yang telah dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam artian Polda Jabar itu menurut saya sudah sesuai dengan anjuran daripada undang-undang, sehingga dalam proses yang dilakukan oleh Polda Jabar, kita selaku warga negara harus menjalankan dengan baik, harus mengikuti aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Prosedur hukum yang berlaku. Kita tidak boleh semena-mena mengatakan bahwa ada kriminalisasi dan lain-lain. Karena saya yakin dan percaya dalam proses menjalankan supremasi hukum oleh Polda Jabar itu mereka pasti secara profesional dan transparansi. Baik. Ini berikutnya Pak Direktur, apa harapannya, langkah dan upaya apa yang harus dilakukan oleh kepolisian, Polri dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat dalam kasus Habib Bahar bin Smith? Dalam kasusnya Habib Bahar bin Smith yang telah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini Polri atau penyidik atau pihak yang berwenang di Polda Jawa Barat, baik, itu harus menjalankan supremasi hukum dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Baik. Toh kalau memang ketika dalam proses penyidikan ini Habib benar-benar sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, kalau memang sudah mencukupi alat bukti, maka silahkan melanjutkan ini kasus. Tetapi dalam proses menjalankan kasus yang dialami oleh Habib Bahar ini, abang-abang kepolisian atau abang-abang penyidik tidak boleh melanggar aturan hukum juga. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Harus sesuai dengan memberikan semua haknya tersangka. Itu tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh. Sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat melihat bahwa dalam proses menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum itu sudah baik dan benar. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pilih-pilih, betul, dan tidak boleh asal menetapkan orang menjadi tersangka. Betul. Kalau memang dua alat bukti yang telah disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat sudah cukup, maka saya rasa ya harus juga memberitahukan kepada masyarakat banyak, kepada publik bahwa dua alat bukti sudah sangat cukup dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mungkin begitu. Jadi proses hukumnya itu bukan cuma terhadap Habib Bahar bin Smith ya, tetapi apabila ada kesalahan-kesalahan atau pelanggar hukum lainnya, ya kan, ya itu harus diproses ya. Dalam hal ini adalah Polri harus tindak tegas. Iya. Orang-orang yang memang melanggar hukum, apalagi kan orang-orang yang juga ikut terlibat secara tidak langsung. Betul, apalagi ini kan dunia digital. Dunia digital. Sekali sebar viral. Ya. Makanya saya lihat ini kan kalau memang ini merupakan, jadi ada orang yang beranggapan bahwa ini bagian daripada kriminalisasi. Iya. Masalahnya Habib ini bagian daripada satu skenario yang telah dibuat pemerintah atau aparat penegak hukum. Namun kalau saya lihat dari kacamata hukum, tidak ada ini bagian daripada kriminalisasi. Baik. Tidak ada satu skenario yang didesain untuk mengkriminalisasi ulama. Betul. Saya rasa nggak ada, karena bukan cuma Habib Bahar bin Smith yang ditetapkan menjadi tersangka. Oh. Kalau kita tengok lebih jelas di situ, jadi dalam proses penetapan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka, itu kalau tidak salah yang saya lihat dalam rilis beritanya Polda Jawa Barat di Detikcom, itu ada kalau tidak salah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Di situ ada pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tindak pidana.
Selain daripada itu, ada beberapa pasal juga di situ. Baik. Nah, ada pasal 55 KUHP. Nah, kalau tidak salah, pasal 55 KUHP ini adalah pasal turut serta. Nah, berarti ketika ada pasal 55, berarti ada oknum lain yang nanti ditetapkan jadi tersangka. Nah, kalau kita lihat sudah ada tuh. Iya. Inisialnya apa kemarin saya lupa, tapi ada satu oknum, ada satu warga negara yang ditetapkan bersama-sama dengan Habib Bahar dalam skandal yang sama. Oh, Tetapi ujaran kebencian juga. Ujaran kebencian juga. Tapi mungkin nanti pasalnya berbeda, karena kalau tidak salah saya baca dalam berita itu, dialah yang mengupload video ceramah Habib Bahar di Kabupaten Bandung di YouTube, akun YouTube. Oh, di akun. Nah, dia juga ikut ditetapkan menjadi tersangka. Nah, selain daripada pasal 55, karena sudah berkaitan dengan dunia digital atau dunia elektronik, maka di situ dimunculkan satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang IT. Baik. Kalau tidak salah pasal 28 ya. Kalau tidak salah, pasal 24 atau 28 Undang-Undang IT. Nah, karena memang kenapa Polda Jawa Barat harus menyangkakan pasal-pasal sedemikian rupa? Karena di Indonesia ini juga dikenal dengan satu asas itu, dia bilang begini, ada peraturan umum dan ada peraturan khusus yang biasa disebut lex specialis derogat lex generalis. Nah, yang dimaksudkan dengan lex specialis dan lex generalis adalah itu satu undang-undang yang khusus dia akan mampu menyampingkan undang-undang yang umum. Nah, kalau undang-undang yang khusus ini kita bicara terkadang undang-undang IT. Baik. Nah, kalau kita bicara yang umumnya kita bicara KUHP. KUHP. Nah, sehingga dalam proses penetapan tersangka dan sangkaan pasal yang diterapkan terhadap Habib Bahar dan juga salah satu oknum penyebar ceramah Habib Bahar di YouTube, itu mereka dijerat dengan pasal itu. Nah, prinsipnya adalah mari sama-sama kita nantikan, mari sama-sama kita mengawal proses hukumnya Habib Bahar dengan salah satu oknum pengunggah penceramah Habib Bahar ini di sosial yaitu akun YouTube, agar Polda Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum itu tidak ada kriminalisasi, itu tidak ada cacat secara aturan hukum. Jadi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sesuai dengan prosedur dan jalur kita biasa bilang of law. Iya. Kan? Jadi Equality before the law. Kalau equality before the law itu kan kita bicara persamaan di mata hukum. Persamaan hukum. Ini apa persamaan di mata hukum ya? Ini asik nih. kalau tadi Bung Tamir sudah mengatakan bahwa equality before the law, persamaan di mata hukum. Di mata hukum. Atau semua warga negara harus diperlakukan sama dan menggapai sama atas kepastian hukum. Tidak ada tebang pilih. Tidak ada tebang pilih, tidak ada pilih-pilih. Ya. Kalau bahasa kasarnya mungkin tidak ada anak emas, tidak ada anak perak gitulah. Nah, ini asik nih. Karena kita sudah Bung Tamir sudah singgung terkait dengan equality before the law, maka saya ingin menyinggung juga terkait dengan satu skandal yang sama yang sementara viral juga. Apa coba sampaikan. Nah, ini teman-teman sekalian, teman-teman OSI dimanapun berada, saudara-saudaraku seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Sebenarnya sekarang ini bukan cuman kasusnya Habib Bahar yang viral, bukan cuma kasusnya Habib Bahar. Ada juga salah satu saudara kita, itu namanya biasa disebut Bang Ferdinand Hutahian. Hutahian ya? Nah, Bang Ferdinand Hutahian ini juga sementara dilaporkan oleh warga negara terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Hampir sama ya? Ini hampir sama. Hampir sama. Ini hampir sama dengan kasusnya Habib Bahar. Sehingga ketika kita bicara tentang equality before the law, maka Polri juga harus menindaklanjuti laporan daripada warga negara terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahian. Itu wajib. Itu wajib ya? Karena hampir sama-sama di media sosial. Iya, baik. Sama-sama berbau sara. Betul. Karena ini kan kedua kasus ini kan bermunculan hampir bersamanya. Setelah Habib Bahar muncul, dia muncul. Artinya kan ini nanti akan menjadi pertanyaan publik ya kepada masyarakat. Iya, jadi
ini akan menjadi PR dan menjadi tugas besar kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polri. Untuk bagaimana menyelesaikan dua permasalahan yang sama atau dugaan tindak pidana yang sama. Dalam artian sama-sama menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Iya, berbau sara lah. Berbau gitu. sara. Baik, terima kasih Pak Direktur Eksekutif. Nah, disitulah memang negara kita ini kan negara hukum ya. Negara hukum. Yang harusnya hukum itu harus dijunjung tinggi dan dihormat. Gitu, istilahnya begitu. Artinya tidak ada yang sudah dikatakan bahwa tidak ada itu yang namanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Ya kan? Jadi hukum harus semuanya di mata hukum, equality before the law. Ya kan, bersamaan di mata hukum harus dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum, dan ya kita tinggal tunggu aja proses. Kita tinggal tunggu. Namun harapan saya selaku praktisi hukum, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, dan ini kasusnya Habib ya, itu Habib sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka saya menantang juga nih. saya menantang aparat penegak hukum, dalam artian adalah Polri, untuk menyelesaikan juga secara baik dan benar sesuai dengan aturan hukum dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bang Ferdinand Hutahian. Kalau saya lihat dari segi hukum, saya selaku praktisi hukum, saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand Hutahian ini sudah cukup. Sudah cukup ya. Saya rasa memenuhi unsur. Karena kenapa? Apa memenuhi unsur ya? Kenapa sampai saya mengatakan bahwa dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bang Ferdinand Hutahian ini sudah cukup, ada bukti permulaan. Nah, dalam tweetannya itu di Twitter kalau tidak salah, di tweetnya Bang Ferdinand Hutahian mengatakan bahwa Allahmu itu lemah, kasihan Allahmu lemah sehingga dibela. Allahku tidak lemah dan tidak perlu dibela. Ketika Bang Ferdinand Hutahian menyatakan bahwa Allahmu lemah, maka itu sudah bagian atau itu adalah perkataan ujaran kebencian dan menista agama Islam. Ya, itu kan berbau sara. Itu berbau sara. Apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Bang Ferdinand Hutahian itu merupakan penista. Itu ujaran kebencian, menista agama. Jadi harus diproses juga ya. Jadi saya menantang. Saya ingin melihat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polri, selaku aparat penegak hukum, itu menindak dengan tegas dan menghukum seberat-beratnya Bang Ferdinand Hutahian yang diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan menistakan agama Islam. Baik. Yang berbau sara. Luar biasa. Itu wajib. Jadi itu wajib ya. Itu wajib. Karena memang ya dalam hal Polri harus bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksinya. Bukan saja Habib Bahar ya. Ya, bukan cuma tetapi Ferdinand Hutahian juga tuh harus diproses. Harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Biar adil gitu. Biar adil. Kalau kita bicara adil, bukan bicara adil juga. Oh, baik. Karena ini adil bukan berarti karena Habib lagi ditahan sehingga Bang Ferdinand harus bukan adil dalam konteks itu. Oh, bukan begitu ya. Tetapi yang adil dalam kepastian hukum. Ketika seseorang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka dia harus dihukum. Baik. Itu kata undang-undang. Nah, sehingga ada perbandingan antara kedua kasus, dan bahkan kedua kasus ini sama. Hampir sama. Kalau memang ketika Habib Bahar dia melakukan atau dia diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, maka sesuai dengan aturan hukum yang saya lihat juga Ferdinand Hutahian juga dia diduga melakukan hal yang sama. Yang sama. Harus diproses juga ya. Harus diproses juga. Sehingga tidak ada mindset atau pemikiran daripada masyarakat, pemikiran daripada publik bahwa Polri tidak menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Polri tebang pilih.
Polri pilih kasih. Iya. Polri dalam menetapkan tersangka atau menyelesaikan satu permasalahan pidana itu melihat siapa. Dia siapa. Baik. Nah, untuk menepis semua ini, maka Polri harus bekerja dengan sebaik-baik mungkin dan harus menyelesaikan juga permasalahan yang dilakukan oleh Bung Ferdinand Hutean. Baik, terima kasih Pres. Jadi ini teman saya biasa sebutnya itu Bung sama Pres karena dia ini mantan presiden mahasiswa, aktivis juga. Teman saya sering-sering di jalan juga, sudah sering teriak-teriak ya, panas-panasan. Berlalang buana bersama kan? Iya. Oke, baik, Direktur Eksekutif LKPI. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Anda terhadap seluruh umat Islam pada khususnya dan seluruh umat beragama pada umumnya di Indonesia dalam kasus dan proses hukum yang sedang dijalani Habib Bahar bin Smith, dan juga ada kasus yang dilaporkan oleh warga negara terhadap kasus yang hampir sama terhadap Ferdinand Hutean. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan atau saya berpesan kepada seluruh umat manusia, baik itu agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lain, saya ingin berpesan pada diri saya sendiri terlebih dahulu bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi hukum dan kita harus menghargai aturan hukum. Tidak boleh kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya bisa berakibat fatal terhadap kita itu sendiri. Selain daripada itu, saya ingin juga menyampaikan kepada diri saya sendiri bahwa harus selalu cinta akan ulama, harus rindu atau harus selalu sayang terhadap ulama. Cinta kasih ya. Kita harus cinta terhadap ulama, kita harus peduli terhadap ulama. Baik. Namun bukan berarti kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para penceramah dalam konteks yang tidak benar. Baik. Pesan saya terhadap seluruh masyarakat, baik umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, agar kita semua selalu menjaga keharmonisan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, terkhusus beragama, karena kerukunan antar umat beragama ini akan mampu menghasilkan satu keharmonisan, akan mampu melahirkan satu ketertiban, satu kenyamanan di kalangan masyarakat. Terkait dengan kasus Habib Bahar bin Smith yang sementara ditangani oleh aparat penegak hukum di wilayah Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat. Pesan saya kepada seluruh simpatisan Habib Bahar bin Smith, pesan saya kepada seluruh umat manusia, agama umat Muhammad dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita menghargai proses hukum yang telah berjalan, dan mari sama-sama kita mengawal proses hukum yang telah berjalan. Baik. Agar proses hukum yang telah berjalan dengan sangkaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan terhadap Habib Bahar bin Smith ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Tidak ada wilayah-wilayah kriminalisasi dan tidak ada tendis-tendis politik yang lainnya. Kita sebagai masyarakat yang beragama harus menjunjung tinggi aturan hukum, harus menjunjung tinggi yang namanya keharmonisan dalam beragama, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, Agama yang sejuk. agama Islam adalah agama yang sejuk, agama Islam adalah pencinta kebenaran, pencinta kebaikan, dan pencinta segalanya. Maka mari sama-sama kita mengawal proses hukum yang dihadapi oleh Habib Bahar bin Smith agar bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Terkait dengan Bung atau abang kita ini, Bang Ferdinand Hutean, pesan saya terhadap masyarakat juga, masyarakat secara khusus baik Islam, Nasrani dan lain-lain, mari sama-sama kita semua mengawal proses hukum yang sementara berjalan dengan pihak terlapor yaitu Ferdinand Hutean, karena memang
dalam cuitannya abang kita Bang Ferdinand Huta Heian ini, dia diduga telah menista agama Islam, dia telah diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya tidak berani menyampaikan pasal apa, undang-undang apa, karena belum dilakukan proses penyidikan yang berskala dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Ini masih kita lihat di perbincangan media sosial ya. Ini masih dalam tahap tahap pelaporan. Berarti masih dalam tahap yang pertama, yaitu penyelidikan. Namun dari pandangan saya selaku praktisi hukum, selaku warga negara yang peduli akan hukum di Indonesia, pasti saya yakin Bang Ferdinand Huta Heian ini akan dijerat dengan pasal, kalau tidak salah ya. Kalau memang dia tetap menjadi tersangka, maka dia pasti akan dijerat dengan pasal yang sama dengan Bahar bin Sama Smith. Ya, pasti akan sama. Maka saya selaku warga negara, saya selaku mitra daripada aparat penegak hukum, saya menantang abang-abang saya di kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang berbau sara yang dilakukan oleh saudara Ferdinand Huta Heian. Saya menantang aparat kepolisian, saya menantang keras hari ini. Apakah Bang Ferdinand Huta Heian mampu ditetapkan menjadi tersangka? Baik. Mari sama-sama kita nantikan hal itu. Saya yakin dari pihak kepolisian pasti bisa. Saya yakin, saya sangat yakin, yakinnya dengan bukti permulaan yang sudah ada, Bung Ferdinand Huta Heian pasti ditetapkan menjadi tersangka. Baik. Dalam skandal atau kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang berbau sara. Baik. Mungkin itu. Siap, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Bapak Direktur Eksekutif LKPI sekaligus mantan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, salah satu kampus swasta yang ternama di Jakarta. Luar biasa sudah hadir di sini, sudah OSE bareng bersama Eva Post Channel. Jika teman-teman dalam narasi, dalam pembahasan kita kurang pas dan kurang tepat, silakan teman-teman dikomentarin aja ya, biar nanti kita sama-sama klarifikasi di situ apa yang terbaik. Kalau memang masih kurang, silakan kita siapkan tempat di sini jika teman-teman bersedia untuk kita bisa ngobrol santai juga ya. Biar kita bisa tahu ya kan isi kepalanya dan sebagainya, terus apa harapannya ke depan. Harapannya seluruh teman-teman OSAI harus memberikan dukungan kepada Eva Post Channel. Iya. Agar kedepannya juga memberikan muatan-muatan atau video-video yang lebih menarik. Yang lebih menarik. Ya. Jangan lupa ya, itu apa namanya itu? Subscribe ya. Ya, yang paling penting itu jangan lupa itu teman-teman, kita subscribe, like, comment, dan share Eva Post Channel. Dukung terus kita akan terus semangat, kita akan lebih kreatif lagi, kita akan menampilkan konten-konten yang lebih menarik, tentunya edukatif dan bermanfaat. Nah, di sini juga kita sama-sama belajar, proses belajar. Ada yang kurang, silakan dikomentarin aja. Seperti begitu. Like, komen, dan subscribe ya. Subscribe Eva Post Channel. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Eva Post Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.